is Wulan. I'm a student at the Communication Science program at Computer University Indonesia. And in this video, we will cover what is this international design model? Are you confused about which international design model is the best for you or your project? Well, here we're going to talking about ADDIE model. So, dalam pembahasan ini kita akan merujuk pada buku dari Dr. Kau Yao Tung yang memberikan penjelasan mendalam tentang model ADDIE dalam tahapan pembelajaran. ADDIE atau ADDIE adalah salah satu model Instructional System Design atau desain pembelajaran, yaitu suatu pendekatan sistematis dalam merancang dan mengembangkan materi pembelajaran atau kursus yang dapat membantu menjadi instruktur yang lebih efektif. ADDIE itu salah satu model tertua. Pendidik di Florida State University pertama kali membuat model ini pada tahun 1975 untuk menentukan bagaimana membuat desain sistem pembelajaran untuk program pelatihan interservice militer. Pada pertengahan 1980-an, ADDIE menjadi standar umum. Kemudian, mengalami perkembangan pada tahun 1990-an oleh Reiser dan Melenda. Landasan filsafat desain pembelajaran ADDIE adalah behaviorism, constructivism, social learning, dan cognitivism. ADDIE merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Analisis, yaitu proses memahami apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar dengan melakukan need assessment atau analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas atau text analysis. Kita juga harus mengidentifikasi siapa target audiens dan sumber daya apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan ini. Output yang akan dihasilkan berupa karakteristik atau profil calon siswa, menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Tahap analisis menjelaskan masalah instruksional, tujuan, dan mengidentifikasi lingkungan belajar, pengetahuan, dan keterampilan yang ada pada pelajar. Desain, yaitu proses merancang. Pada langkah ini, tujuan pembelajaran sudah ditentukan dan jelas. Konten ditentukan dengan membuat sketsa, storyboard, dan wireframe, serta skrip ditulis untuk video atau rekaman suara apapun. Tahap ini disebut dengan istilah membuat rancangan atau blueprint, di mana ide akan digambarkan terlebih dahulu untuk membuat sketsa storyboard. Pada tahap ini, dilakukan tujuan pembelajaran yang SMART, yaitu spesifik, tujuan harus jelas dan terfokus, measurable atau dapat diukur, tujuan harus bisa diukur sehingga dapat diketahui apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak, applicable atau dapat diterapkan, tujuan harus dapat diterapkan dalam konteks nyata atau situasi praktis, realistik, tujuan harus realistis dan bisa dicapai oleh siswa dengan sumber daya yang tersedia dan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Development atau pengembangan, yaitu tahap produksi untuk mewujudkan rencana pengembangan yang telah dibuat dalam tahapan desain menjadi bentuk yang nyata. Pada proses ini, desainer instruksional dan pengembangan menyusun materi blueprint yang sudah dibuat dalam tahapan desain. Selama tahap pengembangan, para desainer bertanggung jawab untuk membuat storyboard dan grafis pembelajaran. Implementasi. Pada langkah ini, kursus atau kegiatan pengajaran yang telah selesai akan diimplementasikan di ruang kelas untuk siswa. Bisa berupa uji coba atau aktivitas pengajaran yang sebenarnya. Guru dan murid dapat mengembangkan pembelajaran pada tahap implementasi. Guru akan menerapkan kurikulum, metode pembelajaran, dan prosedur penilaian yang telah disusun. Desainer bertanggung jawab memastikan ketersediaan buku, peralatan, perangkat lunak, dan situs web yang diperlukan. Murid memerlukan persiapan dengan melatih mereka akan penggunaan instrumen dengan perangkat yang terkini. Pada tahap ini kita akan melakukan train the instructor, prepare the learners, arrange the learning space. Train the instructor atau melatih pengajar. Langkah pertama adalah melatih para pengajar atau instruktur. Pengajar perlu memahami secara mendalam materi pembelajaran dan strategi pengajaran. Selanjutnya ada prepare the learners atau menyiapkan pembelajaran. Menyiapkan peserta didik untuk pembelajaran, yaitu mencakup memberikan informasi awal tentang materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran, serta bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan. Selanjutnya ada arrange the learning space atau menyusun ruang pembelajaran, yaitu berfungsi agar proses kondusif bagi proses belajar mengajar. Ini meliputi pengaturan fisik ruangan kelas atau setting virtual untuk pembelajaran online. Evaluasi,
yaitu proses penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah proses dalam sistem pembelajaran telah berhasil dan sesuai dengan harapan awal atau tidak. Tahap evaluasi untuk mengukur kualitas hasil pembelajaran, yaitu proses sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Data dikumpulkan untuk ditinjau, apabila ada yang kurang sesuai, maka prosesnya dapat direvisi kembali. Apabila sudah sesuai, maka pengembangan desain instruksional dinyatakan berhasil. Terdapat dua jenis tahap evaluasi. Pertama, tes formatif, yaitu evaluasi formatif dilakukan pada setiap tahapan proses EDI, karena tujuannya untuk revisi setiap tahap. Yang kedua, tes sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan pada program instruksional setelah jadi atau produk akhir. Dari penerapan proses EDI, banyak digunakan oleh perancang pembelajaran. Pemanfaatan teknologi berhasil mengubah gambaran pembelajaran. Dengan adanya teknologi pendidikan, kelas bukan lagi tempat yang membosankan, tetapi menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan suasana pembelajaran dikembangkan dengan lebih interaktif. Thank you for watching this video about the EDI model. I'm so excited to share this information with you all. I hope it helped your design better and more structured learning programs. If you have any question or would like to discuss, maybe please leave a comment below. Thank you and see you in the next video. Bye!